Dewa Perang Yesikai. Bab 471. Kecepatan awal senapan runduk sangat cepat, dan kekuatannya bahkan lebih mematikan. Alasan mengapa Wilson dijuluki Colt Gun di dunia bawah tanah adalah karena keterampilan menembaknya yang cepat dan akurat. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas di bawah senjatanya. Pada saat ini, ketiga peluru itu berputar dengan kecepatan tinggi dan menembak ke arah Zeus. Wajah Zeus tampak muram, dan elemen air di tangannya pun turut menyemburkan 3 buah cahaya biru, yang mana justru membuat ketiga peluru tersebut bertabrakan. Dentuman, dentum, dentum. Peluru itu langsung mengembun menjadi 3 bola es dan jatuh langsung ke tanah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Pupil mata Wilson mengecil. Harta karun apakah yang ada di tangan Zeus? Bagaimana bisa ada fungsi seperti itu? Hampir seketika, ia kembali mengambil senapan runduknya, menarik bautnya, dan garis bidik pada bidikannya diarahkan ke elemen air di tangan Zeus. Ledakan. Suara tembakan terdengar lagi, dan elemen air memancarkan perisai es biru. Peluru melambat saat bersentuhan dengan perisai es. Setelah hanya menembus beberapa sentimeter, energi kinetik maju sepenuhnya menghilang, dan peluru sekali lagi memadat menjadi bongkahan es. Bagaimana mungkin senjata fana bisa menandingi senjata dewa? Zeus tidak dapat menahan tawa ketika melihat ini. Wilson benar-benar menyerangnya tanpa mengetahui keterbatasannya sendiri, yang mana sudah membuatnya sangat marah. Sekarang Wilson harus mati. Taktik Dewa Perang, menyapu segalanya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari balik lapisan es, dan badai hijau langsung menyelimuti Zeus dan lapisan es. Retak, goresan. Lapisan es mengeluarkan suara berderak. Itu hampir hancur. Sebelum Zeus bisa bereaksi, sebuah kepala tombak berwarna putih perak tiba-tiba muncul dari balik lapisan es. Zeus memalingkan kepalanya untuk menghindari serangan mematikan itu. Wangkai meraung, mengayunkan tombaknya, dan merobek lapisan es menjadi 2. Semuanya, ayo. Wilson berteriak kepada orang-orang di belakangnya. Tim 2 pada dasarnya tidak memiliki korban dalam pertempuran, dan bahkan ada 3 master dalam daftar gelap di antara mereka. Tetapi sekarang mereka berdiri di belakang, saling memandang, dengan rasa malu di wajah mereka. Mereka takut terhadap unsur air, dan bahkan lebih takut lagi terhadap murka Zeus. Mereka tidak bodoh. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, maju seperti ini niscaya berarti kematian. Sempoa kecil dalam pikiran mereka bekerja keras. Mereka hanya akan bergabung dengan pemenangnya. Adapun pernyataan kesetiaan mereka sebelumnya kepada Yesikai, itu benar-benar berbeda tergantung pada orangnya. Mereka seharusnya memikirkan cara meyakinkan Zeus untuk menerimanya sekarang. Mimpi buruk mencibir dengan dingin. Wilson menggertakkan giginya. Dia begitu marah hingga dia ingin sekali berbalik dan menembak jantung para pengecut itu. Jika kau menembak sekarang, mereka mungkin akan langsung menyerangmu. Mari kita hadapi Zeus dulu. Phantom Fox segera datang ke sisinya dan berbisik di telinganya. Wilson lalu meletakkan senapan runduknya. Dentuman, dentum, dentum. Untuk sesaat, Wangkai dan ketiga jenderal dunia bawah mengepung Zeus di tengah, dengan pedang dan golok yang menyala-nyala. Wilson mengepung kelima orang itu dan menembak Zeus dari luar sehingga mengganggunya. Kratos dan Phobos tinggal untuk berurusan dengan Aphrodite. Adapun mereka yang di tim kedua, mereka saling berpandangan. Mereka tidak yakin siapa yang harus ditolong. Jika Wilson dan timnya menang, tidak mungkin mereka bisa menahan kami. Tiba-tiba, seseorang dari tim 2 angkat bicara, dan setelah mendengarnya, yang lain mengangguk dalam diam. Kita sudah mencabik-cabik wajah kita dengan mereka tadi, jadi sekarang kita hanya bisa maju dan membantu Zeus membunuh mereka. Pada saat ini, ada yang berkata, bayangkan saja, tuan mana yang tega memelihara anjing pengkhianat. Jika Zeus meninggal, dengan bantuan para master dari kuil perang dan kuil Hades, bukankah mudah untuk membersihkan kekacauan ini? Ya, pergilah dan bunuh mereka. Seorang pria yang memegang pisau panjang melompat keluar dari kerumunan dan bergegas menuju Nightmare. Segera setelah itu, beberapa orang yang tersisa juga ikut naik, dan situasi pertempuran tiba-tiba terbalik. Nyehun, Moji, kalian saja yang urus mereka. Melihat hal itu, wajah Nightmare menjadi semakin jelek. Awalnya, Zeus mengandalkan batu-batu aneh dan elemen air untuk menghadapi semua orang, dan sekarang ia memiliki sekelompok pembantu. Mimpi buruk menyesal membawa mereka bersamanya. Mereka adalah sekelompok serigala yang tidak tahu berterima kasih. Yesikai bahkan mengajukan diri untuk pergi ke tim 3 untuk menjaga rasa keadilan orang-orang ini. Akibatnya,
Tim satu diburu oleh Zeus, dan Black Rhino tewas untuk melindungi mereka. Sungguh menyebalkan memikirkan hal itu. Haha, bagus sekali. Bantu aku membunuh mereka, dan kalian akan menjadi bawahanku yang cakap di istana para dewa. Zeus juga sangat senang. Sekarang setelah dia lolos dari situasi putus asa, pengkhianatan orang-orang ini pasti akan menjadi variabel utama dalam situasi antara kedua belah pihak. Dengan janji Zeus, orang-orang itu membunuh dengan lebih ganas. Setelah perhitungan cermat, jumlah mereka sebenarnya 7 orang, 7 lawan 2. Putri Iblis Penghancur Jiwa memiliki jumlah yang kurang menguntungkan. Zeus melihat sekeliling. Dia tidak bisa mengalahkan Wang Kai, dan Nightmare juga dalam masalah. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Nightmare benar-benar telah kembali ke masa jayanya. Kekuatannya bahkan tidak kalah dengan Wang Kai. Zeus tentu saja memilih Wilson, yang berada di pinggiran. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mata Zeus terpaku, dan dia membuat gerakan palsu. Tombak Wang Kai meleset dari sasaran, dan dia menghindar lagi, menghindari tombak ganda milik Nightmare. Kesalahan keduanya memperlihatkan adanya celah, dan tidak ada halangan apapun antara Zeus dan Wilson. Semut, pergilah ke neraka. Zeus mengambil langkah cepat dan langsung datang di depan Wilson, mengulurkan pedang dewa dan menikamnya dengan ganas. Engah! Pedang Raja Dewa dengan mudah menembus perut Wilson dan keluar dari belakang. Wilson terkejut dan seteguk darah muncrat ke wajah Zeus. Semut, kau masih ingin melawanku. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Wajah Zeus tampak lebih mengerikan dengan latar belakang darah. Dia menghunus pedang Raja Dewa, dan Wilson langsung terjatuh ke tanah. Wilson, Zeus, aku akan membunuh kalian. Kemarahan Nightmare langsung memuncak, dan dia berhadapan langsung dengan Zeus, menangkis pedang Raja Dewa dengan satu tombak. Jadi, lawan Zeus menjadi 2 orang gila. Wang Kai, aku punya kekuatan batu aneh. Kau bukan tandinganku. Zeus tertawa dingin. Setelah pertarungan sengit, meskipun 2 orang gila, itu masih bersemangat untuk bertarung, kekuatan fisik mereka telah terkuras habis, terutama Wang Kai. Dia telah menggunakan kemampuan ilahi utamanya berkali-kali dan telah menghabiskan seluruh kekuatan fisiknya. Taktik Dewa Perang, menyapu semua yang ada di jalurnya. Wang Kai mengerahkan seluruh kekuatannya, bertekad untuk melawan Zeus sampai akhir. Elemen air. Zeus mengeluarkan elemen air dan cahaya biru melesat keluar, mengembun menjadi lapisan es di depannya, dan badai tornado biru pun telah bertiup. Zeus diam-diam gembira, karena lapisan es elemen air cukup untuk menahan angin kencang yang menyapu semuanya, tetapi Wang Kai hendak menarik energinya secara berlebihan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah peluru melesat dari samping, melampaui badai dan menghantam lapisan es di depannya, tetapi peluru itu hanya bergerak beberapa sentimeter sebelum membeku. Jantung Zeus berdebar kencang. Mungkinkah Wilson belum meninggal? Dia berpikir dalam hati, tetapi dia tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Sebelum Zeus bisa bereaksi, sebuah ledakan keras datang dari perisai es dan pelurunya meledak, menghancurkan perisai es itu hingga berkeping-keping. Ini bom kilat. Bab 472. Zeus menyaksikan lapisan es itu terhempas hingga berkeping-keping. Pupil mata Zeus mengecil. Di balik es ada badai hijau. Tanpa perlindungan lapisan es, angin menyapu semuanya dalam sekejap. Segala sesuatunya datang terlalu tiba-tiba. Zeus tidak dapat bereaksi sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan badai yang datang. Di sisi lain, Wilson sudah sekarat, dengan pendarahan lambung yang parah. Darah mengucur keluar dari mulutnya. Asap dari pistol di tangannya berangsur-angsur menghilang. Untungnya, saya membawa bom peledak instan. Wilson menopang dirinya dengan kedua tangan, bersandar pada si Qiang, mengeluarkan majalah dari bahunya dan meletakkannya kembali. Kamu belum mati. Di sisi ini, Zeus jelas terluka setelah terkena gerakan Wang Kai. Sambil menoleh ke samping, dia melihat Wilson sedang membidiknya dengan senapan runduk. Dia tidak dapat menahan rasa marahnya dan ingin segera naik dan menghabisinya. Lindungi dia. Mimpi buruk berteriak dan maju dengan tombak gandanya, menahan Zeus. Ledakan. Terdengar suara tembakan lagi dan peluru melesat tepat ke dahi Zeus. Elemen air segera memancarkan cahaya biru, mengembun menjadi lapisan es, menghalangi Zeus di depannya. Klik. Tetapi yang tidak diduga Zeus adalah peluru itu benar-benar menembus lapisan es kali ini. Lapisan es tipis itu bagaikan kaca, dan peluru benar-benar membuat lubang peluru di dalamnya. Ah! Zeus menjerit, dan noda darah muncul di wajah Baijun, yang merupakan goresan peluru. Sialan,
Ini peluru yang menembus baju besi. Zeus mengulurkan tangan kirinya dan menutupi luka di wajahnya karena kesakitan. Pemicu semua ini tentu saja Wilson yang ada di sudut. Mata Zeus dipenuhi amarah. Dia digoda semut berkali-kali. Di matanya, Wilson sudah menjadi orang mati. Rahasia Raja Dewa, kekuatan dan jiwa ilahi. Zeus berteriak dan mengayunkan pedang Raja Dewa. Dengan pedang ini, ia memadatkan energi batu aneh itu dan menyerang secara tiba-tiba, membuat semua orang lengah. Ledakan. Sasaran energi pedang adalah Wilson yang berdiri di dekatnya. Energi yang kuat itu langsung meruntuhkan dinding batu, menimbulkan debu, dan Wilson terkubur di dalamnya. Titik. Sisi lain mausolem. Yesike dan Sally sedang berjalan menuju kota. Faktanya, lorong-lorong di jalan makam itu memiliki penataan yang sangat khusus. Sekalipun di satu tempat terdengar suara keras, suara itu akan bergema ke sana kemari di semua dahan, dan tidak dapat diketahui dari arah mana datangnya. Yesike mendengar teriakan beberapa orang dari waktu ke waktu. Mereka semua pastilah penjelajah yang memasuki mausolem tersebut, atau lebih tepatnya, korban. Sally, kamu bilang temanmu meninggal di mausolem, benarkah? Yesike tiba-tiba berkata pada Sally. Ya, mereka dibunuh oleh sekelompok binatang raksasa tepat setelah kami memasuki mausolem. Jejak kesedihan tampak di mata Sally. Dialah satu-satunya yang tersisa di antara teman-temannya. Tentu saja dia tidak akan merasa baik. Saya lihat Anda tampaknya tahu banyak tentang benda-benda di dalam makam. Yesike melanjutkan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kami sebelumnya telah menyelidiki banyak informasi tentang makam tersebut, yang semuanya dikumpulkan dari pasar gelap. Sally pun menjelaskan, dan tiba-tiba dia menunjuk ke arah depan dengan penuh semangat, yang di depan itu seharusnya adalah makam Raja Atlantis. Apa? Itu di depan? Yesike berkata dengan rasa ingin tahu, sambil melihat ke depan. Ya, ikutlah denganku. Sally menarik lengan Yesike dan bergegas maju. Swas. Tiba-tiba sebuah anak panah tajam melesat dari sudut. Sally tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Anak panah itu menyerempet lengannya dan meninggalkan bekas berdarah. Apakah kamu baik-baik saja? Yesike segera melangkah maju, mengeluarkan kotak pertolongan pertama dari cincin penyimpanan, dan membalut lengannya dengan kain kasa. Tidak buruk. Sally mengangguk, rona merah tampak di wajahnya. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan di belakang mereka berdua. Ketika mereka berbalik, mereka melihat seorang laki-laki tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan, dengan anak panah pendek tertancap di kakinya. Dilihat dari pakaiannya, dia sepertinya berasal dari dunia bawah tanah. Yesike mengangguk. Orang ini pasti berjalan ke sini secara tidak sengaja dan tanpa sengaja jatuh ke dalam perangkap. Hades, ayo terus maju. Sally berdiri dan berkata kepada Yesike dengan ringan. Oh, baiklah. Yesike menjawab berulang kali, melirik pria di belakangnya, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Keduanya berjalan menuju ruang makam. Di depan mereka ada sebuah pintu batu tinggi dengan banyak pola dan kata-kata terukir di atasnya. Tentu saja, Yesike tidak bisa memahaminya. Jika Aphrodite ada di sini, dia mungkin mengerti mereka, tetapi Yesike menjaga jarak dari wanita yang penuh rencana jahat itu. Jika dia orang biasa, dia mungkin akan melahapnya tanpa meninggalkan tulang. Tetapi dia benar tentang satu hal. Dalam hal informasi, dia dan Jikian sama-sama ahli, yang sangat penting untuk pekerjaan berbahaya seperti eksplorasi makam. Ini adalah. Yesike memandangi mural itu. Sekelompok orang berkumpul di sekitar seseorang, membungkuk dan menundukkan kepala dengan ekspresi tunduk. Orang yang berdiri tegak seharusnya menjadi raja. Menoleh ke samping, dia melihat seorang laki-laki sedang berbaring di tempat tidur dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Sekelompok orang berlutut di depan tempat tidurnya. Yesike mendesah dalam hatinya, pria itu pastilah raja, dan orang-orang di sekitarnya pastilah para pelayan. Lukisan berikutnya juga menggambarkan seorang pria yang duduk di atas singgasana, dan di kaki singgasana tersebut terdapat seorang pria dan seorang gadis kecil, dikelilingi oleh dua baris penjaga yang memegang tombak perunggu. Siapakah mereka dan mengapa ada seorang gadis? Yesike sangat penasaran. Untuk diterima oleh penguasa suatu negara, gadis ini harus memiliki status khusus. Yesike terus melihat ke bawah. Hei, mengapa mural berikutnya menghilang? Yesike mengamati dengan saksama. Bukannya tidak ada mural di lokasi ini. Kelihatannya seperti dikikir sesuatu, bahkan ada bekas pisau di beberapa tempat. Hades, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, dia merasakan seseorang menepuk bahunya, dan Yesike tiba-tiba tersadar.
Sally menatapnya dengan bingung, dan ada sedikit kesan enggan di matanya. Oh, saya baik-baik saja, jangan khawatir. Yesike kembali sadar dan menunjuk kata-kata di dinding batu. Sally, bisakah kamu mengerti kata-kata ini? Saya tidak begitu mengerti. Sepertinya ada sesuatu yang mengatakan tentang raja yang sedang mencari sejenis obat. Sally menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Saya tidak tahu banyak tentang karakter kuno, jadi saya mungkin tidak dapat memahami semuanya. Maaf. Sally tampak meminta maaf. Kalau begitu, cobalah menerjemahkannya. Aku perlu tahu sesuatu. Yesike berkata dengan cemas. Raja Atlantis meminta apoteker untuk menemukan obat ajaib untuk memperpanjang hidup. Sally berkata sebentar-sebentar, dia juga memerintahkan Master Huli dari Atlantis untuk membuat mekanisme dan membangun makam. Bab 473. Yesike berpikir keras. Raja Atlantis ini memang menarik. Di satu sisi, ia ingin mengejar umur panjang dan keabadian, dan di sisi lain, ia membangun mausoleumnya sendiri dalam skala besar. Bukankah ini pendekatan bercabang dua? Lihatlah makam bawah tanah ini, ia menempati seluruh ruang bawah tanah kota. Skala sebesar itu akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Yesike tidak tahu apakah Raja Atlantis ingin memperpanjang hidupnya atau gila mencari keabadian, tetapi bagi penguasa manapun, mereka hanya memiliki satu musuh, yaitu kematian. Bukankah Qin Shi Huang adalah seorang raja seperti itu? Mengenai legenda keabadiannya, tidak ada bukti yang mendukungnya dan tidak ada cara untuk memverifikasinya. Adapun pengrajin utama bernama Huli, ini bukan pertama kalinya Yesike mendengar tentangnya. Dapat dikatakan bahwa semua mekanisme pembunuhan yang cerdik namun berdosa di mausolem itu adalah karyanya. Yesike menoleh dan melihat mural yang rusak. Mengapa? Mural yang tampaknya paling penting ini rusak, dan ada tanda-tanda yang jelas adanya campur tangan manusia. Hades, ayo cepat masuk. Pada saat ini, Sally mendesak dengan cemas. Oh, baiklah, tapi bagaimana kita membuka pintunya? Seharusnya ada mekanisme di pintu batu ini. Ayo kita cari secepatnya. Sally berkata pada Yesike. Oh baiklah. Keduanya menggunakan cahaya untuk merasakan pola di dinding batu, dan Yesike tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Perasaan ini seperti sensasi samar krisis menjelang kematian, atau dapat dipahami sebagai indera keenam. Yesike mengandalkan indera keenam yang sangat akurat ini untuk menghindari banyak bahaya. Yesike berbalik dan menyorotkan senter ke belakangnya. Terjadi keheningan. Lelaki yang tertembak anak panah itu terbaring tenang di sana. Dia sudah meninggal. Tiba-tiba, rincian yang tak terhitung jumlahnya diputar di otak Yesike seperti film, dan pikiran mengerikan melintas di benaknya. Hades, apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Sally menepuk bahunya dan berkata dengan ringan. Oh, aku baik-baik saja. Jejak kepanikan melintas di mata Yesike. Dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, tetapi Sally masih menangkap tatapan itu. Saya menemukan tombolnya di sini. Sally menunjuk ke sebuah batu bata di pintu batu dan berjalan ke sana. Kita bisa mendorongnya ke sini. Sally menekan batu bata itu dengan keras dan mendorongnya ke pintu batu. Ledakan. Terdengar suara mekanisme tabrakan di pintu batu. Di bawah tatapan kedua orang itu, pintu batu itu perlahan terbuka secara otomatis, dan semburan cahaya keemasan keluar. Wah, banyak sekali emasnya. Saat keduanya berjalan memasuki makam, Yesike tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Sekalipun kekayaan istana dunia bawah sama kayanya dengan kekayaan suatu negara, sejujurnya Yesike belum pernah melihat harta sebanyak itu dengan mata kepalanya sendiri. Rangkaian dekorasi yang menakjubkan itu bertatakan permata warna-warni yang masing-masing tak ternilai harganya. Lihatlah temboknya yang berkilauan dengan warna emas, yang seluruhnya terbuat dari batu bata emas. Bahkan lantainya dilapisi batu bata emas. Kalau diperhatikan lebih teliti, di dalam ada cermin besar. Pada saat itu, cermin sangat langka dan bahkan lebih berharga daripada emas. Dan di tengahnya ditempatkan peti mati emas. Jika Yesike menebak dengan benar, ini pasti Raja Atlantis. Ada banyak harta karun di sini, Hades. Kali ini kita akan meraup banyak keuntungan. Sally berteriak kegirangan. Ya, banyak sekali. Yesike mengangguk sedikit. Coba lihat ke sana, seharusnya ada banyak barang di sana. Kata Sally sambil menunjuk ke bagian belakang makam. Oke. Yesike perlahan berjalan ke sebuah meja,
duduk di kursi dan memandangi vas yang bertabur permata di atas meja. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, Yesike mendengar suara langkah kaki, sangat ringan, begitu ringannya sehingga hampir tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, kecuali ada seseorang yang sengaja mendengarkannya. Ekor rubah tidak bisa lagi disembunyikan. Saat suara itu berakhir, langkah kaki di belakangnya juga tiba-tiba terhenti. Yesike tiba-tiba menoleh dan melihat Sally berdiri di belakangnya, hanya berjarak 1 langkah darinya. Di tangannya ada sapu tangan putih. Pada saat ini, tatapan menyedihkan di matanya telah menghilang, digantikan oleh pesona jahat dan permusuhan. Keduanya saling memandang. Bagaimana Anda menemukan saya? Sally tertawa pelan 2 kali. Suaranya terdengar sangat dingin, tidak lagi selembut sebelumnya. Dia berakting dalam semua ini. Dan dia hampir berhasil. Apakah kamu benar-benar penasaran? Yesike menjawab dengan dingin. Meskipun dia telah merawat wanita ini dengan penuh perhatian selama ini, tidak perlu bersikap sopan setelah mengetahui wajah aslinya. Saya ingin mendengar di mana saya terpapar. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda belum pernah ke makam tersebut, jadi tentu saja Anda tidak tahu lokasi koridor di dalam makam tersebut. Wajah Yesike serius, matanya menatap Sally, dan dia berkata dengan ringan, tapi sebelumnya, ketika kita dikejar oleh binatang raksasa itu, kamu pertama kali menarikku ke jalan cabang yang menuju ke rumah. Ini hanya bisa berarti, kamu sangat mengenal jalan-jalan di mausolem. Kamu tahu jalan mana yang bisa lolos dari bahaya dan jalan mana yang berakhir di jalan buntu. Juga, aku hampir jatuh ke dalam perangkap di makam, tetapi kau menghentikanku tepat waktu. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa kau sangat mengenal makam itu dan ini bukan pertama kalinya kau ke sini. Hades, kamu orang yang sangat lucu. Aku baik hati mengingatkanmu tentang bahaya mekanisme itu dan membantumu lolos dari kejaran monster raksasa itu, tapi kamu tidak berterima kasih padaku. Sebaliknya, kamu sekarang sangat agresif. Sally tertawa dan menggoda Yesike. Sebelumnya, aku merasa kasihan padamu dan tanpa sadar lengah. Namun sekarang kupikir bahwa selain kemampuanmu untuk berpura-pura menyedihkan, semua hal lain tentangmu penuh dengan celah. Yesike berkata dengan tegas, sambil menunjuk ke arah Sally. Jika kau dari dunia bawah, bagaimana mungkin kau yang bahkan tidak mengenalku, malah langsung memperkenalkan dirimu kepadaku. Di dunia bawah, Yesike adalah Raja Neraka, dan ditambah dengan pertempuran di Gunung Suci, namanya telah lama terkenal di seluruh dunia bawah. Jika biasanya keberadaannya tidak pasti dan jarang terlihat, maka ketika Yesike mengucapkan nama Hades, Sally seharusnya bereaksi. Sekalipun dia tidak mengenalnya, dia seharusnya pernah mendengar nama ini. Namun Sally jelas tidak tahu hal itu. Aku tidak tahu kalau kamu begitu terkenal. Aku hanya kurang beruntung. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang begitu terkenal. Sally tersenyum tipis. Kamu bukan dari dunia bawah tanah. Ya, tidak. Sally mengakuinya dengan murah hati, lalu mengganti pokok bahasan, tapi, hanya karena aku belum pernah mendengar namamu, apakah menurutmu aku berbohong? Tentu saja tidak. Kalau aku tidak salah, pakaian yang kau kenakan itu bukan milikmu. Kau membunuh seseorang yang memasuki mausolem dan kemudian berganti pakaian ini. Yesike menunjuk pakaian Sally. Kata, Adam, tertulis di kerah mantelmu. Kamu seorang wanita, bagaimana mungkin kamu punya nama pria? Bab 474. Haha, sepertinya keberuntunganku tidak begitu baik. Di antara semua pakaian itu, hanya yang ini yang cocok untukku. Aku tidak menyangka dia akan menuliskan namanya di sana. Itu semua karena kelalaianku. Sally berdiri di sana dan mencibir, dengan nada sedikit meremehkan diri sendiri, tetapi lebih merupakan ejekan terhadap Yesike. Kalian sama sekali bukan dari dunia bawah tanah, kalian bahkan bukan dari era ini. Yesike berkata dengan terkejut, menatap Sally dengan tatapan tajam. Saya baru saja menemukan simbol ini di peti mati di mausolem. Simbol ini persis sama dengan simbol yang ditato di lengan Anda, dan simbol ini dapat dilihat di mana-mana di seluruh mausolem. Mata Yesike penuh dengan keterkejutan. Setelah berbagai analisis, ia sampai pada kesimpulan yang cukup mengejutkan. Kamu sama sekali bukan dari era ini. Kamu dari Atlantis kuno. Yesike berkata dengan tegas. Haha, Hades, apa kau gila? Kalau aku manusia purba, bagaimana mungkin aku bisa hidup lama? Setelah mendengar ini, Sally tidak dapat menahan tawa. Ya, sudah puluhan ribu tahun sejak Atlantis menghilang dalam catatan sejarah. Orang-orang normal pasti sudah meninggal sejak lama. Yesike mengalihkan pembicaraan,
tapi di reruntuhan Atlantis, ada kematian. Sama halnya dengan para prajurit jaga malam dan angkatan darat, mereka seharusnya sudah lama mati, namun mereka mengandalkan energi kematian untuk menjaga jiwa mereka tetap utuh, sehingga mereka bisa menjadi mayat hidup. Baru saja kamu dan orang dari dunia bawah tanah terkena panah mekanis dari makam. Energi kematian memasuki tubuh mereka. Dia meninggal dalam waktu kurang dari 10 menit, tetapi kamu masih baik-baik saja. Tidak ada yang aneh sama sekali. Wajah Yesike tampak serius. Orang-orang yang terkena energi kematian sebelumnya, meskipun mereka tidak langsung mati, secara bertahap akan membusuk dan berubah menjadi mayat. Tetapi Sally jelas terluka oleh anak panah itu, tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Sally di depannya kemungkinan besar adalah mayat hidup, seperti para prajurit itu. Para prajurit itu hanyalah zombie yang dikendalikan oleh energi kematian. Mereka tidak memiliki kesadaran independen di otak mereka. Aku berbeda dari mereka. Sally menggoyangkan jarinya dan tersenyum tipis. Lalu bagaimana kamu melakukannya? Yesike mengerutkan kening, dia punya firasat buruk. Tidak usah terburu-buru, karena kamu sudah tahu jati diriku yang sebenarnya, biar aku ceritakan dulu. Sally melepas mantel dengan nama Adam tertulis di atasnya, memperlihatkan satu set baju besi lembut berwarna perak di bawahnya, dan berkata dengan ringan kepada Yesike. Di Atlantis kuno, ribuan orang diperintah oleh seorang raja tiran. Ia adalah seorang tiran, dan rakyat mengeluh dengan getir. Namun, ia mengandalkan kekuasaannya yang absolut atas tentara untuk menekan rakyat yang memberontak. Selain itu, kota Atlantis sendiri berada di sebuah pulau terpencil, terisolasi dari dunia, tanpa masalah internal maupun eksternal. Tiran ini duduk di atas tahta, dengan aman. Namun, seiring berjalannya waktu, kesehatan sang tiran semakin memburuk dari hari ke hari, sehingga ia mulai memimpikannya keabadian. Ketika dia berkata demikian, secerca rasa kesal tampak di mata Sally. Meski hanya sesaat, Yesike masih melihatnya. Legenda keabadian telah ada sejak zaman kuno, dan tiran ini benar-benar mempercayainya. Sally mencibir, di Atlantis, ada 4 harta unsur, dan menurut legenda, keempat unsur ini adalah kunci keabadian. Pada waktu itu, ada seorang alkemis bernama Tutankhamun di kota itu. Keahliannya luar biasa dan dia sangat terkenal di seluruh Atlantis. Jadi raja memerintahkannya untuk menggunakan keempat unsur ini untuk membuat ramuan kehidupan. Keempat elemen ini adalah harta karun surga dan bumi. Cuaca yang baik dan panen di Atlantis semuanya bergantung pada mereka, tetapi mereka sebenarnya digunakan oleh kaisar yang tidak kompeten itu untuk membuat obat. Sally tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Yesike sudah menduga bahwa cerita ini pasti tentang pengalaman Sally. Tanpa keempat unsur tersebut, Atlantis sering mengalami bencana. Para korban mengajukan petisi kepada raja, tetapi raja yang tidak kompeten itu menolak permintaan mereka. Ia bahkan mengirim pasukan untuk menggantung beberapa orang yang tidak mematuhinya. Raja juga memberi Tutankhamun waktu 1 bulan untuk membuat ramuan itu, jika tidak ia akan dieksekusi. Cerita ini kedengarannya sangat familiar. Yesike tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Qin Shi Huang juga ingin mencapai keabadian, jadi dia meminta alkemis Su Fu untuk memimpin orang ke timur untuk menemukan resep rahasia. Namun, Raja Atlantis tampaknya lebih gila dan benar-benar menggunakan keempat elemen untuk memurnikannya. Dan raja itu sangat munafik. Di satu sisi, ia memerintahkan Tutankhamun untuk secara diam-diam mengembangkan obat ajaib, dan di sisi lain, ia merekrut 100.000 orang kuat untuk membangun mausolem siang dan malam. Sally melanjutkan, jadi, raja menemukan huli. Ada banyak sekali benda pemakaman di makam raja manapun. Yang paling dikhawatirkan raja-raja ini adalah makamnya akan dirampok. Mengganggu ketenangan orang mati selalu menjadi hal tabu. Oleh karena itu, selalu ada banyak mekanisme di dalam makam, seperti anak panah, batu yang menggelinding, dan sebagainya, yang juga merupakan yang paling mendasar. Huli sulit dipahami, dan hanya sedikit orang yang mengetahui identitas aslinya, bahkan tidak tahu apakah dia seorang pria atau wanita. Begitu Sally selesai berbicara, pupil mata Yesike tiba-tiba mengecil. Haha, Huli adalah ahli mekanisme, jadi raja menugaskannya untuk membangun mausolem dan merancang mekanismenya. Raja memerintahkan Tutankhamun untuk membuat ramuan kehidupan dengan satu tangan, dan memerintahkan Huli untuk membangun makam dengan tangan lainnya. Namun, Raja Tiran itu tidak pernah menyangka bahwa Tutankhamun dan Huli adalah ayah dan anak. Setelah Sally selesai berbicara, dia benar-benar tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Apa? Ayah dan anak perempuan?
Yesike menunjukkan ekspresi terkejut, dan mural itu muncul di benaknya. Seorang pria dan seorang gadis kecil berlutut di hadapan raja, tampak tengah membicarakan sesuatu. Tiran itu sama sekali tidak tahu hal ini. Akibatnya, ia ingin hidup selamanya di satu sisi, dan tidur selamanya di sisi lain. Ia pikir ia bisa mengendalikan hidup dan mati dengan 4 elemen, tetapi pada akhirnya, hidup dan matinya sebenarnya selalu berada di tangan orang lain. Sally tertawa histeris. Mungkinkah Anda? Ya, saya Huli, ayah saya Tutankhamun, dan nama Sally hanyalah sesuatu yang saya buat, haha. Yesike tidak pernah menyangka bahwa Sally sebenarnya adalah Huli. Dia adalah seorang wanita, dan wanita yang seharusnya sudah lama meninggal ini, sebenarnya berdiri di hadapannya dalam keadaan hidup. Semua ini di luar pemahamannya. Mungkinkah Tutankhamun benar-benar telah menciptakan ramuan keabadian? Ya, tapi benda berharga ini bukan untuk dinikmati oleh tiran itu. Sebelum Yesike bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Sally. Mungkinkah kamu meminum ramuan keabadian ini? Yesike punya firasat buruk. Benar sekali. Aku meminum satu-satunya ramuan kehidupan, dan aku bertahan hidup di sini sendirian selama puluhan ribu tahun. Sally mengatakan ini dengan sedikit rasa kesepian di matanya. Kalau benar seperti yang dikatakannya, hidup sendiri puluhan ribu tahun, tidak akan ada orang yang sanggup menanggung kesendirian macam ini. Bab 475. Menurut Sally, oh tidak, seharusnya Huli, menurutnya, ayahnya Tutankhamun menggunakan 4 elemen untuk membuat ramuan kehidupan, jadi bagaimana dia tidak memberikannya kepada raja dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Aku tidak menyangka kau masih seorang penyihir berusia 1000 tahun. Yesike mencibir sinis. Ya, selama bertahun-tahun aku tinggal sendirian di mausolem, tapi sekarang, Atlantis telah dibuka kembali, dan kau juga ada di sini, bukan? Huli tertawa histeris. Lalu bagaimana Tutankhamun memberimu ramuan itu? Yesike bertanya. Saat itu, saya yang bertugas membangun makam tersebut, dan raja memberi saya dekrit rahasia bahwa siapapun yang mengetahui tentang makam tersebut, kecuali saya, akan dimakamkan bersama raja. Huli menggertakkan giginya, seolah dia sangat membenci raja. Apakah orang-orang itu merujuk pada 100.000 warga sipil yang membangun mausolem itu? Yesike bertanya ragu-ragu. Meskipun dia sudah menebaknya, dia tidak mau mempercayainya dari lubuk hatinya. Raja suatu negara bahkan akan menguburkan 100.000 warga sipil bersamanya untuk menjaga rahasia. Aneh rasanya jika rakyat tidak mengeluhkan adanya tiran seperti itu. Kalau tidak, menurutmu siapa dia? Dia seorang tiran dan semua orang harus membunuhnya. Huli berteriak keras, warga Atlantis manapun harus membunuh tiran ini. Bukankah karena alasan inilah kamu dan ayahmu sepakat untuk tidak memberinya obat ajaib? Yesike melanjutkan. Kami melakukan ini demi warga Atlantis. Tidak ada yang salah dengan ini. Huli menunjuk hidung Yesike dan berteriak. Yesike kaget. Huli tampak sangat bersemangat. Isi pembicaraan itu tampaknya telah menyentuh hatinya. Dia sangat sensitif dan tampak sedikit nerotik. Ya, kamu yang paling mulia, oke. Yesike memutar matanya, lalu ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Raja itu mungkin tidak hanya membunuh orang-orang itu, kamu. Benar sekali. Bagi orang seperti itu, membunuh keledai setelah ia menyelesaikan tugasnya adalah hal yang wajar. Ketika saya menerima perintah rahasia itu, saya tahu ia tidak akan membiarkan saya pergi. Di matanya, semua orang hanyalah semut, ternak yang melayaninya. Jika mereka tidak lagi berguna, mereka akan disingkirkan. Huli tiba-tiba terjatuh ke tanah dengan wajah yang mengerikan. Saya perancang seluruh makam. Menjaga saya tetap hidup sama saja dengan memberikan peta manusia yang akurat kepada para perampok makam. Jadi, dia mungkin bermimpi membunuh saya. Jadi, kau yang mendesain mausolem itu, lalu kabur, kan? Ya, aku pulang ke rumah dan berdiskusi dengan ayahku bahwa kita tidak boleh memberinya ramuan kehidupan. Kalau tidak ramuan itu akan menjadi racun bagi generasi mendatang, dan penduduk Atlantis akan hidup dalam perbudakan selamanya. Namun entah bagaimana, Raja mengetahui konspirasi antara ayahku dan aku, dan hasilnya adalah bajingan itu membunuh ayahku dan memotongnya menjadi 2. Huli mengumpat dengan keras dan menendang peti emas itu beberapa kali karena marah. Ah! Huli mendorong dengan kedua tangannya dan akhirnya membalikkan peti mati yang terbuat dari emas murni itu ke tanah. Yesike merasakan energi yang sangat kuat. Huli sesungguhnya adalah seorang ahli kultivasi. Dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya.
Yesike menggertakkan giginya dengan marah. Seorang wanita yang berpura-pura lemah ternyata berakibat fatal baginya. Dan kini, kebenciannya terhadap pembunuhan ayahnya berkobar lagi, dan dia melampiaskan semua amarahnya yang tak ada habisnya pada peti mati ini. Yesike dapat menebak apa yang akan terjadi selanjutnya tanpa perlu memikirkannya. Tutankhamun pasti telah memberikan ramuan keabadian kepada Huli, dan dia tentu saja mengambilnya. Dengan cara ini, dia telah bertahan selama puluhan ribu tahun hingga sekarang. Raja tidak dapat menemukanku, dan dia meninggal dalam kemarahan. Namun sebelum meninggal, dia memasukkan aku ke dalam daftar penjahat paling dicari. Kematian tiran itu seharusnya menjadi peristiwa yang membahagiakan, tetapi pada akhirnya, itu adalah banjir prasejarah. Yesike berkata dengan tenang, kamu mengatakan bahwa keempat elemen tersebut adalah kunci untuk menjaga stabilitas alami Atlantis. Energi tersebut digunakan untuk membuat ramuan, dan banjir pun terjadi sebagai akibatnya. Tidak, alkimia bukanlah alasan utamanya. Bajingan ini sebenarnya mencoba menggunakan 4 elemen untuk penguburan. Dia ingin menjadi raja di bawah tanah. Itu konyol. Keempat elemen itu ditempatkan di makam, yang menyebabkan seluruh kota terendam banjir. Huli mengutuk. Bahkan Yesike merasa bahwa raja ini benar-benar bajingan, dan akibatnya seluruh negeri hancur. Dan jiwa para prajurit itu masih menjalankan perintah tiran itu 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak berani keluar karena mereka masih mencari aku. Jadi, Anda telah menghabiskan 10.000 tahun di makam ini. Yesike menarik napas. Apa sebenarnya yang dialami wanita di depannya ini? Ya, jadi aku akan menghancurkan tiran ini sekarang, haha. Huli tertawa terbahak-bahak, dia tampaknya gila. Lalu mengapa kau ingin menyakitiku? Aku tidak punya dendam padamu. Yesike mengepalkan tinjunya. Dia ingin menyelesaikan masalahnya sampai tuntas. Kalian orang luar semua mengingini harta karun negaraku. Kalian semua pantas mati, hahaha. Wajah Yesike tampak serius. Huli ini bagaikan iblis wanita gila. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya. Tiba-tiba pupil matanya menyusut tajam, seolah-olah dia teringat sesuatu. Kemana kau bawa kedua wanita itu? Yesike tiba-tiba berteriak. Oh, itu dua wanita itu. Sepertinya kamu akhirnya bereaksi. Tapi jangan khawatir, mereka semua baik-baik saja. Huli berkata sambil tersenyum, berjalan ke dinding di sampingnya, menekan tombol, dan pintu batu pun terbuka. Yesike terkejut. Kedua wanita itu diikat dengan sepotong kain putih yang disumbat di mulut mereka. Kedua wanita itu adalah Athena dan Koga Kawako. Mereka berusaha keras untuk melepaskan diri, tetapi talinya diikat terlalu kencang dan tidak berhasil sama sekali. Mereka ingin berteriak, tetapi kain putih menutup rapat mulut mereka. Benar saja, mereka saat itu diculik oleh Huli dan dipindahkan ke sini olehnya. Haha, kedua wanita bodoh ini lebih mudah dibodohi daripada kamu. Huli tertawa dingin, berjalan di depan Athena, menamparnya dengan keras, dan mengumpat, "Pa, diamlah. Huli, kami tidak punya dendam padamu. Kami tidak peduli dengan urusanmu. Kami hanya ingin pergi. Bagaimana menurutmu?" Yesike memaksa dirinya untuk tenang. Jika dia bersemangat sekarang, itu hanya akan merugikan mereka berdua. Itu tidak akan berhasil. Mereka adalah pengorbananku. Apa? Pengorbanan apa? Yesike mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul di hatinya. Hanya aku yang bisa membawa Atlantis kembali ke puncak kejayaannya. Tentu saja, mereka berdua adalah tumbal untuk upacara penobatanku. Huli berdiri di tempat, tertawa terbahak-bahak, dengan belati di tangannya menekan leher Athena. Kamu ingin menjadi raja, kamu gila. Haha, Hades, kau pernah menolongku sebelumnya, jadi aku bisa menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu pergi dari sini, bagaimana? Bagaimana dengan mereka? Aku harus membawa pergi kedua wanita ini. Sebelum Huli bisa menyelesaikan kata-katanya, Yesike memotongnya dengan dingin. Bersambung.